Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahi nabda wa alaihi natawakkal. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattah ya alim. Nasrun minallah wa fathun qarib. Teman-teman yang saya cintai, sebelum kita memulai kajian ini kita membacakan Fatihah yang pertama kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya. Ala hadina as-salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Fatihah kita tujukan kepada muallif kitab dengan para imam-imam yang lain, yaitu Imam Nawawi dan para a'immah yang lain dan para pentaklif kitab. Dan ini dia yang mentahqiq adalah Dr. Mustafa Al-Bugha dengan Dr. Muhyiddin Ad-Din Al-Mustawi. Ala hadina as-salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Kemudian Fatihah yang terakhir buat kita semua, semoga kita senantiasa diberi kenikmatan dalam bentuk istiqomah di jalan Allah, diberi kenikmatan oleh Allah dalam bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi, dan diberi oleh Allah kenikmatan dalam bentuk nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat ukhuwah Islamiyah. Ala hadiyana as-salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengkaji kitab Arba'in Nawawi, yaitu kitab yang menulis hadis-hadis pilihan yang dipilih oleh baginda Nabi, yang hadis-hadis sahih yang ditulis oleh Imam Nawawi, yaitu dari 40 permasalahan yang mana menurut Imam Nawawi ini cukup mewakili kebutuhan daripada umat tersebut. Apa hadisnya? Banyak hal. Kali ini kita akan membaca hadis yang ke-10. Langsung saja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bab at-thayyibun halalun syurutul qabul, yaitu bab yang bagus dan halal merupakan syarat daripada diterimanya doa-doa kita. Jadi syarat diterimanya doa kita itu yang pertama thayyib. Thayyib itu bagus, yang kedua halal. Maknanya bagus saja tidak cukup, tetapi harus dibarengi dengan sesuatu yang halal. Syartul qabul, sehingga baik dan halal itu menjadikan syarat diterimanya sebuah doa. Langsung saja kita bahas, yaitu hadis yang ke-10 ini adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini melalui jalur salah satu sahabat dekatnya Rasulullah, yaitu Abu Hurairah yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa ini dikatakan? Nah, ini yang pertama. Innallaha thayyibun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik. Maha baik itu maknanya begini. Mustahil Allah Subhanahu wa taala itu ada sesuatu yang tidak baik. Jadi baiknya Allah itu mutlak, kamalul mutlak. Mutlak itu apa? Tidak ada celah untuk tidak baik. Kamalul mutlak, kesempurnaan baiknya. Jadi Allah itu maha daripada kebaikan. Jadi kalau Anda berpikir seandainya, ya Allah kok tonggoku dapat rezeki, saya ini kok enggak, berarti kan berpotensi Allah pilih kasih. Maka itu otak kita yang bermasalah. Sebab Allah itu maha adil. Kok kita bisa berbuat curang karena kita merasakan, oh iya Allah kan nggak tahu bab ini. Maka Allah antum ragukan maha apanya? Maha basyir, maha mengetahuinya. Maka Allah terlepas dari sifat-sifat itu. Maka Allah sesungguhnya itu baik dan tidak ada celah dan mustahil Allah kebalikannya memiliki sifat yang tidak baik. Jadi Allah itu baik ke kita semua. Sehingga kalau kita itu sesuatu yang kita usahakan, kita impi-impikan, diberikan kepada kita tidak sesuai ekspektasi kita, maka kebaikan itu bukan berarti Allah tidak baik. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an,
wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jangan kamu anggap yang baik menurutmu itu baik menurut Allah, dan jangan kamu anggap yang buruk menurutmu itu buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sungguhnya Allah yang Maha tahu, kalian tidak tahu. Maksudnya begini. Jadi kita itu jangan menggebu-gebu pendapat kita yang betul. Oh, itu enggak, itu salah versi saya, itu salah. Yang betul itu bagaimana? Baiknya Allah kita harus mengikuti. Buruknya Allah kita harus mengikuti. Apa sih baiknya Allah? Ya harus versi Allah dan Rasulnya. Beres. Sholat itu kenapa ngadep kiblat? Antum nggak usah protes, itu baiknya menurut Allah. Ya, itu baiknya menurut Allah. Buruknya juga harus versinya Allah. Kalau antum dikatakan orang, kata Rasulullah, orang kafir yang harbi itu buruk, antum jangan pakai debatable bahwasanya orang kafir itu baik kok. Israel itu yang sekarang apa ini? Yang Zionis itu baik kok. Nggak usah debatable. Karena Allah yang mengatakan yang kafir harbi itu orang yang halal darahnya. Ya nggak usah debatable. Jadi apa? Kecintaan kita terhadap sesuatu harus berdasarkan cinta Allah kepada kita. Sehingga kalau kita ini, saya ini mencintai antum semua, cinta saya karena Allah. Nggak ada tendensi yang lain. Entah antum kaya, entah antum miskin, nggak peduli itu. Saya cinta antum karena Allah cinta antum. Begitu juga antum nggak ada alasan tidak cinta saya kalau Allah cinta saya. Begitu sebaliknya, saya nggak cinta antum karena antum tidak dicintai Allah. Lah yang perlu kita pikirkan begini, kenapa sebabnya Allah tidak cinta sama kita? Ya berarti apa? Orang yang tidak dicintai Allah, orang yang senantiasa melanggar aturan-aturan Allah, melanggar syariat-syariat Allah, tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Titik. Dikongkon urip sing serawung ambek tangga musuhan. Dikongkon urip sing serawung ambek dulur, malah gak nyopo-nyopoan. Dikongkon serawung ambek ibu, salah paham sedikit, ibunya pun tidak disapa. Loh ada itu Pak. Maka orang semacam itu ya buruk, katakan buruk, nggak rasan-rasan Pak. Itu buruk itu. Makanya di sini innallaha thayyibun. Maka Allah itu maha baik, tidak mungkin ada celah untuk Allah itu buruk. Maka sudah Allah itu baik. Bukan di branding tapi Allah itu memang baik. La yaqbalu illa thayyib. Wah ini ngeri Pak. Kalau dikatakan la yaqbalu illa thayyib, tidak diterima segala sesuatu dari antum mempersembahkan sesuatu untuk Allah kecuali persembahan antum itu yang baik. Contoh, antum berkeyakinan, contoh ini memiliki, mohon maaf ini, antum bakar-bakar ngasih kopi di pojok nanti ada itu niat antum kan baik, ada sesembahan. Tapi ini baik apa enggak? Diukur. Baiknya apa? Kira-kira baiknya sesuatu itu harus versi Allah dan Rasulnya. Kira-kira Allah memerintahkan enggak? Rasulullah ngajarin enggak? Lah itu patokannya. Jika enggak, ya jangan dilakukan. Makanya kata zaman sekarang, jangan dek ya, lek gak diajari Rasulullah, ojo ngarang-ngarang karepe dhewe. Antum enggak boleh mencatut nama Rasulullah. Rasulullah itu begini, padahal Rasulullah nggak ngomong begitu, haram, nggak boleh. Makanya apa? Hidup itu enak. Enaknya itu bagaimana? Tinggal mengikuti aturan yang sudah ada, jalan. Nggak ngarang-ngarang, kita nggak nyari-nyari. Sudah, Rasulullah bilang A, kita A. Rasulullah cinta A, cinta A. Rasulullah bilang B, kita B. Rasulullah nggak suka yang namanya B, kita nggak suka. Beres. Makanya di sini Allah maha baik dan Allah tidak mau menerima sesembahan kita, tidak mau menerima pemberian kita, tidak mau apa kita saudarakan ke Allah kecuali sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik itu ditinjau dari apa? Zatnya, yang kedua caranya. Contoh, antum itu ibadah. Ibadah itu kan sudah bagus, menyerahkan diri kepada Allah, tapi caranya tidak baik. Caranya yang nggak baik apa? Nggak niru Rasulullah. Contoh, as-sholatul dzikri, sholat itu kanggo eling kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah. Loh, sama nih sholat, Cak. Sudah. Kapan? Loh, sama apa meneng? Ya itu sholat.
Lo sholat aja kau untuk ingat kepada Allah. Saya ingat kepada Allah. Nggak begitu bro caranya. Caranya bagaimana? Ya ikut Rasulullah. Rasulullah itu kan ngajari sholatnya. Oh, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat, diangkat tangannya Allahu Akbar. Di dalamnya harus disertai dengan niat. Niat itu ada dua macam. Yang pertama muqtarinun bi fi'lihi, yang kedua terpisah. Apa muqtarinun bi fi'lihi? Harus bersamaan dengan ibadah tersebut. Di antaranya sholat Allahu Akbar. Niat itu menjadi rukun. Kantum pas takbir ini gak niat, ya gak sah sembayangnya. Wong itu rukun. Rukunnya jika tidak ditinggalkan ya tidak boleh. Maka Allahu Akbar niat. Boleh bahasa Arab. Apa? Contoh sholat duhur. Sholli fardhu duhri arba' raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman atau makmuman atau adaan lillahi ta'ala. Apa? Usolli, saya itu sholat. Fardhon, yaitu sholat wajib. Duhri, yaitu sholat duhur, ya kan? Mustaqbilal kiblati, saya menghadap kiblat. Arba' raka'atin, 4 rakaat. Saya posisinya makmum, adaan makmuman. Saya posisinya iman, adaan imaman. Atau saya sholat sendirian, itu kan ada jelasnya. Saya nggak apal saya itu nggak diajarkan begitu. Gimana caranya? Ya niat pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Engkau ya Allah. Enak. Maka sholat pun ibadah pun harus tahu caranya versinya Rasulullah. Makanya antum harus senantiasa mengkaji ibadah-ibadah itu harus versinya Rasulullah, versinya Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, innallaha thayyib. Allah itu maha baik, mustahil ada celah keburukan. La yaqbalu illa thayyib, dan Allah tidak mau menerima kecuali sesuatu sesembahan kita itu dari bersumber yang baik. Baiknya apa? Versi Allah dan Rasulnya. Kemudian apa? Dikatakan lanjutnya, wa innallaha amrul mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan siapa? Mukminin, yaitu wong-wong mukmin. Siapa? Ya kita semua ini orang. Kita semua ini orang mukmin diperintahkan Allah. Apa? Yaitu perintah juga diberikan kepada mursalin. Siapa? Rasul-rasul Allah. Jadi Allah itu memerintahkan yang pertama orang mukmin, kita orang, yang kedua mursalin, yaitu para, bukan rasul. Kalau rasul itu satu, mursalin banyak rasul. Berarti seluruh rasul itu juga diperintahkan oleh Allah, kita juga diperintahkan. Eksklusif ini Pak, perintahnya berarti untuk kita dengan para rasul-rasul Allah. Apa? Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Apa ini perintahnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu sholihan. Wahai Rasul Allah, wahai utusan Allah. Ini ayat yang ini berarti apa? Khusus Rasul Allah. Apa perintahnya? Kulu min thayyibat. Kalian itu makanlah dari sesuatu yang baik. Wa'malu sholihah, beramal ibadahlah kalian yang sholih.